Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang soleh-soleha, yang senantiasa bersemangat untuk belajar mencari ilmunya Allah, mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sikap jujur baginda Nabi Muhammad SAW. Sini sekilas saya sudah membuat sejumlah rangkuman mengenai sikap jujur baginda Nabi Muhammad SAW untuk kelas 2, ya, untuk anak-anak kelas 2 yang soleh-soleha. Nah, pada kesempatan hari ini mengenai kejujuran. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata sesuai dengan, pada kesalahan ketik, berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kenapa? Berkata jujur itu merupakan perilaku terpuji. Namun sebelumnya gini, jadi kita harus niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya kita akan perilaku jujur dalam hal apapun, mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita menisbatkan, kita menggantungkan perilaku kita pada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat, agar kita mendapatkan serpihan kasih sayang, serpihan cinta baginda Nabi Muhammad SAW, agar jiwa kita, hati kita, pikiran kita, dan badan kita untuk selalu berperilaku jujur sebagaimana beliau. Karena beliau mendapat gelar apa? Gelar Al-Amin. Al-Amin. Baginda Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yakni sebagai orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Itu agar kita mendapatkan serpihan kasih sayang baginda Nabi Muhammad, syafaat baginda Nabi Muhammad, jiwa pikiran kita, hati kita juga senantiasa berperilaku jujur seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selanjutnya ada 3 macam kejujuran. Jujur secara ucapan, jujur secara perbuatan, dan yang ketiga jujur secara keyakinan. Apa itu jujur secara ucapan? Jujur secara ucapan yakni dalam kita berbicara, dalam kita ngomong itu harus jujur, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita dengar. Kita tidak boleh berbicara bohong. Ketika mendapat amanah 1, maka yang diucapkan harus 1. Ketika mendapat titipan barang berjumlah 5, maka yang kita sampaikan juga harus berjumlah 5. Ketika mendapatkan titipan informasi untuk menyampaikan bahwasanya di sana ada semua contoh ya, di sana ada sapi berjumlah 1, maka ketika menyampaikan, disuruh menyampaikan pada orang lain bahwasanya jumlah sapinya 1, maka kita tidak boleh menambahnya menjadi 2. Ketika kita menambahnya menjadi 2, maka itu menjadi bohong. Ketika kita membawa barang dalam tas, apa isinya? Seumpama isinya ada pulpen, ada buku dan sebagainya. Maka ketika ditanya, apakah kamu membawa pulpen dan buku? Maka kita tidak boleh bohong. Kita harus menjawabnya, bahwasanya kita membawa pulpen dan buku. Karena bohong itu merupakan dosa, merupakan sesuatu yang merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang lain. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yakni melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran Islam, melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita harus jujur untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak melakukan dosa yang melanggar perintah agama, yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh memukul orang lain, menyakiti orang lain, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang ingkar dari kejujuran. Karena kalau kita jujur, maka kita tidak akan mungkin menyakiti hati orang lain, menyakiti tubuh orang lain, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus jujur secara keyakinan.
Jujur secara keyakinan yakni bahwasanya keyakinan kita Al-Quran itu benar. Dan ilmu-ilmu sains, ilmu yang berlaku itu juga benar. Maka harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwasanya ketika kita sudah mengimani hal tersebut, mengimani Al-Quran itu benar, maka apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang kandungan dalam Al-Quran, maka harus kita yakini kebenarannya. Seperti kul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha mengetahui. Maka harus kita yakini dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam ucapan kita, dalam semua hal di kehidupan kita bahwasanya Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Allah akan melihat apa yang kita bicarakan dalam hati kita. Nah, itu harus kita yakini bahwasanya semua hal Allah akan mengetahuinya. Untuk itu kita tidak bisa berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam pikiran kita kalau masih ada contoh hal kecil pikiran buruk terhadap temannya, maka Allah akan tahu. Nah, maka kita tidak boleh berpikiran buruk pada siapapun. Maka kita harus berpikir positif untuk melihat sesuatu dari kebaikannya. Bisa dimengerti anak-anak ya. Itu sekilas penjelasan dari saya mengenai 3 macam jujur secara ucapan, jujur secara perbuatan, dan jujur secara keyakinan. Intinya anak-anak harus menyadari bahwasanya Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha CCTV, Allah itu Maha melihat segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, pikiran kita, sel-sel tubuh kita itu Allah tahu. Dan selanjutnya ada lagu terkait anak jujur di buku LKS kalian halaman 4. Di situ ada lagu anak jujur dengan nada pelangi-pelangi. Nanti di situ saya minta anak-anak untuk menyanyikannya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Nah, kalian lebih bisa untuk menyanyikannya, ya. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pastilah beruntung, pasti beruntung. Ya, itu sekilas untuk lagunya, nanti bisa kalian perhatikan sendiri. Baik, itu saja untuk pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Nanti ini untuk selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan dan penuh keberkahan, dan perilaku jujur baginda Nabi Muhammad SAW Al-Amin bisa menjadi tauladan kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan serpihan kejujuran baginda Nabi Muhammad SAW juga merasuk dalam jiwa, pikiran, dan hati kita dan tubuh kita. Akhirul kalam, apabila ada salah kata tingkah dan sangka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.